untuk berjumpa dan bertemu di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu buahnya adalah khasyatullah. Mesti meningkat rasa takut kita kepada Allah. Tidak ada artinya sebuah ilmu kalau seandainya kita tidak semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat Al-Quran mengatakan, firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya yang bisa takut kepada Allah itu adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Itu artinya ilmu buahnya adalah khasyah. Apa makna takut kepada Allah? Takut kita kepada ancaman-ancaman nerakanya, sehingga kita tak berani untuk berbuat maksiat. Takut dengan nerakanya, sehingga kita yang ada di pikiran kita hanyalah untuk taat kepadanya. Itulah buah dari ilmu. Mudah-mudahan sekali lagi majelis ilmu yang kita ikuti ini majelis yang bisa menambah iman kita dan menambah ilmu kita, sehingga dengan demikian kita bisa semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dua kelompok yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang pertama adalah orang-orang beriman, dan yang kedua adalah orang-orang yang mereka diberikan ilmu. Siapa yang memberikan ilmu? Pemilik ilmu. Siapa pemilik ilmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Tak ada satupun yang luput dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kita sebagai makhluknya. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan benar-benar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk setia berada di atas sunnahnya, agar senantiasa kita berada di atas garis yang telah beliau ajarkan. Jangan sekali-kali keluar dari garis itu, karena keluar dari garis itu hanyalah membawa kepada penyimpangan-penyimpangan yang berujung bahkan pada kesesatan yang di akhirat kelak akan membuat kita menjadi orang yang sengsara, orang yang merugi. Semoga di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian akidah melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Thalathatil Usul. Kita sudah masuk pada Al-Aslul Awwal, pada pondasi yang pertama. 3 pondasi itu, yang pertama adalah ma'rifatullah. Bagaimana kita harus mengenal Allah, harus mengenal Rabb kita. Kita sebagai hamba Allah, semakin kita kenal dengan Rabb kita, maka semakin pula kita bisa mencintainya. Dan semakin kita mencintainya, maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan kita kepada Dia. Karena dengan mengetahui kebesaran-kebesarannya lah kita bisa tunduk. Mengetahui keagungan dan kebesaran Allah membuat kita bisa taat dan semakin takut kepadanya. Kita akan masuk pada paragraf yang baru. Qala al-musannifu rahimahullah, war-rabbu huwal ma'bud, wad-dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ar-Rabbu, Rabb itu kemarin sudah kita berikan maknanya. Di mana Rabb itu artinya adalah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir. Rabb itu adalah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur alam, yang menentukan segala-galanya dalam kehidupan kita dengan takdirnya. Itulah Rabb. Wa Rabbu huwal ma'bud. Rabb yang punya sifat seperti tadi itu, huwal ma'bud. Dialah yang disembah. Jadi karena kebesarannya, karena keagungannya, karena kesempurnaan sifat-sifat yang ada pada dia dalam rububiyahnya, huwal ma'bud. Maka hanya dialah yang disembah. Dan tidak pantas untuk disembah selain daripada dia. Makanya orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka menyembah sesuatu yang tidak pantas. Disembah itu karena menunjukkan ketundukan. Disembah itu karena menunjukkan ketaatan. Masa ada orang yang bisa taat kepada sesuatu yang tidak memberikan apa-apa bagi kehidupan dia? Masa ada orang yang bisa menyembah sesuatu yang tidak berpengaruh apa-apa bagi kehidupan dia? Ada orang yang menyembah patung, ada orang yang menyembah matahari, ada dulu umat yang menyembah bulan, menyembah bintang. Bahkan ada di antara generasi umat ini yang ada menyembah sapi. Kenapa kok bisa menyembah sapi? Biasanya sesuatu yang disembah-sembah pasti ada kelebihan. Tidak mungkin tidak. Lalu apa dasarnya kok menyembah patung? Maka datanglah Rasulullah SAW untuk memberikan penjelasan siapa yang pantas untuk disembah. Dan ternyata yang pantas untuk disembah itu memang hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sumber segala kebaikan. Dialah yang maha segala-galanya. Dia yang memiliki semua sifat-sifat kemuliaan dan keagungan. Tidak ada satupun kekurangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menciptakan kita. Dia yang memberikan kita rezeki. Dia yang menghidupkan kita. Dia yang memberikan kita kehidupan. Segala kehidupan yang kita jalani itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan. Maka Ar-Rabbu huwal ma'bud. Yang Rabb itu dialah yang disembah. Maka kata ma'bud di sini disebutkan oleh musannif itu bukan untuk makna dari kata Rabb. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dijelaskannya di sini bahwa ketika dikatakan Ar-Rabbu huwal ma'bud, bukanlah ma'bud itu makna dari kata Rabb. Karena Rabb artinya bukan ma'bud. Yang arti ma'bud itu ilah. Maka Rabb itu rububiyah. Kalau ilah, uluhiyah. Yang bermakna ma'bud itu ilah. Tapi di sini dikatakan Ar-Rabbu huwal ma'bud. Maka bukan dia sedang memaknai kata Rabb, tetapi dia sedang menyebutkan konsekuensi dari kata Rabb. Apa konsekuensi dari kata Rabb? Rabb yang artinya Khalik itu, konsekuensinya apa? Bahwa yang disembah itu adalah, yang pantas disembah itu hanyalah dia yang menciptakan. Di antara makna Rabb adalah Ar-Razik, dia yang memberikan rezeki. Yang pantas untuk disembah adalah dia yang memberikan rezeki.
Sarapan pagi awak dainya josaki. Makan di siang hari, dari dia juga rezeki itu sumbernya. Sampai malam makan lagi, minum lagi, dia juga sumber rezekinya. Lalu pantaskah mencari yang disembah selain dia? Ini dia. Maka konsekuensi dari kata Rabb huwal ma'bud, bukan sedang memaknai dari kata ilah. Karena memang ada perbedaan. Cuma para ulama juga memberikan penjelasan, terkadang kata Rabb dalam ungkapan seorang muslim atau dalam ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi itu ada terkadang kata Rabb bermakna ilah. Ada di antaranya. Karena memang antara Rabbu dan ilah itu iza jitama'a iftaraqa wa iza iftaraqa istama'a. Itu kaidahnya. Kalau dia disebut secara bersamaan berarti maknanya beda. Jika bersatu berarti terpisah. Tapi jika terpisah berarti menyatu. Sama seperti Islam dan iman. Mari sama-sama kita tingkatkan Islam dan iman kita. Berarti beda antara Islam dengan iman. Kalau disebutkan dua-duanya sekaligus. Tapi kalau disebutkan secara tersendiri, kalimat Islam, kata Islam, itu mencakup di dalamnya, mencakupnya iman. Ketika Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Apakah di situ tidak tercakup makna iman? Kenapa Allah tidak sebut illa wa antum mu'minun? Padahal iman itu lebih tinggi dari Islam dari segi tingkatan. Maka ketika disebut dia secara tersendiri berarti mencakup untuk keduanya. Orang Arabi dulu, orang Arab Badui, baru saja masuk Islam. Tiba-tiba dia mengaku beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arabi berkata kami telah beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kalian baru Islam, belum beriman. Disebutkan dalam satu tempat berarti iman dan Islam punya banyak perbedaan. Ketika dia ngaku-ngaku sudah beriman, ternyata belum. Dia baru Islam saja, baru lisannya saja mengucapkan syahadatain. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum masuk lagi iman itu ke dalam hati kalian. Berarti baru ucapan lisan. Kan kadang-kadang dalam keseharian kita pernah juga kita dengar kata-kata seperti itu. Islam KTP umpamanya. Berarti Islam yang tertulis karena dia pernah mengucapkan syahadat. Apakah dia sudah beriman? Bisa saja belum. Kalau dibawa kepada ayat Arabi tadi itu. Karena Allah yang menegur, lam tu'minu, cukup katakan dulu aslamna, karena belum masuk iman itu. Ini untuk memahami kaidah itu. Jadi kata Rabb kadang-kadang bermakna ilah. Apa contohnya? Nanti di kubur kita ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaannya? Man rabbuka? Kok enggak man ilahuka? Padahal yang inti dalam kehidupan ini adalah ilah. Yang paling kita sembah itu yang berhak disembah adalah Allah. Tapi pertanyaannya, man rabbuka? Padahal orang jahiliyah kan paham dia kalau Rabb itu, kalau Khalik adalah Allah. Maka maksudnya termasuk dalamnya ilah. Maka orang-orang kafir tidak sanggup jawab. Tidak bisa dia menjawab karena dia tidak mengakui Rabb itu sebagai yang disembah. Walaupun dia percaya bahwa Rabb itu yang menciptakan. Maka pertanyaan man rabbuka bukanlah pertanyaan siapa yang menciptakan kamu. Bukan itu maksudnya. Tapi siapa yang kamu sembah? Kalau mau dibawa juga kata pencipta, siapa yang menciptakan kamu yang kamu sembah dulu? Maka mereka tidak bisa jawab. Karena mereka tidak memberikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya percaya kalau Allah itu sebagai Khalik,
sebagai pemberi rezeki, cuma mereka tidak mau memberikan ketaatannya. Ketika kita berdoa, sering kita awali dengan kata Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa itu kan ibadah. Sekarang dalam doa kita bilang Rabbana, wahai Rabb kami. Maka tercakup di dalamnya makna ilah. Karena kita yakin bahwa dialah yang kita sembah, dialah yang pantas untuk tempat kita berdoa. Dan doa adalah ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Dalam Al-Quran juga kadang-kadang disebut Rabb, tapi maksudnya ilah. Seperti allazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka-mereka yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, bukan sekadar meyakini sebagai pencipta, tetapi termasuk di dalamnya yang kami sembah itu hanyalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah dalam ketaatan menyembah Allahnya. Baru dia mendapatkan tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum, apa sambungnya? Tu'adun. Beri kabar gembira mereka dengan surga yang memang mereka sudah dijanjikan. Surga tidak mungkin didapat dengan hanya meyakini Allah sebagai pencipta. Kalau itu berarti orang jahiliyah dapat surga. Karena mereka yakin bahwa Allah sebagai pencipta. Maka surga yang dijanjikan adalah ketika mereka meyakini bahwa Rabb yang mereka sembah itu adalah Allah. Nah, balik kita kepada apa yang dikatakan oleh penulis, warabbuh wal ma'bud. Rabb yang pantas untuk kita sembah itu dia, Allah yang menciptakan kita, dialah yang pantas untuk kita sembah. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dalam Al-Quran kita menemukan ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhallazina amanu. Kalau ya ayyuhan nas itu biasanya kata para ulama itu menunjukkan ayat-ayat makkiyah yang ditujukan kepada semua orang, dan ajakan sesudahnya biasanya adalah untuk tauhid. Sementara kalau ya ayyuhallazina amanu itu adalah ayat-ayat madaniyah, maksudnya yang turun di Madinah setelah hijrah, dan sesudahnya ada perintah untuk melaksanakan hukum karena dia sudah beriman. Kalau an-nas, mereka diajak dulu untuk beriman. Belum dibebankan hukum sebelum mereka beriman. Kenapa sebelum ayat puasa itu ya ayyuhallazina amanu? Karena memang mereka sudah beriman. Jadi kalau mereka sudah beriman, pantaslah dibebankan puasa. Nah sekarang ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb kalian allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan kalian aja yang dia ciptakan, tapi dia juga lah yang menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Maka dakwah semua nabi itu mentauhidkan Allah. Dakwah semua rasul itu adalah la ilaha illallah. Menuju mengajak untuk menyembah Rabb yang telah menciptakan. Kenapa? Karena semua kita diciptakan oleh Allah. Umat Nabi Muhammad yang menciptakannya adalah Allah. Berarti yang pantas untuk disembah juga adalah Allah. Umat-umat Nabi yang sebelumnya ternyata yang menciptakannya juga Allah. Maka pantas juga yang mereka sembah itu hanyalah Allah yang menciptakan mereka. Sehingga dakwah semua rasul itu dalam persoalan akidah sama. Dalam persoalan tauhid
sama. Di mana dakwah mereka adalah mengajak kepada la ilaha illallah. Disebutkanlah bahwa Allah yang menciptakan mereka, maka dialah yang pantas untuk kalian sembah. Yang pantas untuk diucapkan adalah la ilaha illallah. Nah, sembahlah manusia, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. La'allakum tattaqun ini tidak lagi dalam persoalan rububiyah, ini sudah pindah kepada persoalan uluhiyah. Maka tidak boleh kita memisahkan antara rububiyah dengan uluhiyah. Tidak boleh kita berhenti pada rububiyah. Bahwa sesungguhnya rububiyah meyakini Allah yang mencipta, tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. La'allakum tattaqun. Semoga kalian semua bisa bertakwa, bisa takut kepada Allah, bisa taat kepadanya. Takut, taat, takwa itu sesungguhnya adalah bagian dari uluhiyah, di mana kita menyembah Allah satu-satunya dan semua bentuk ibadah dan ketaatan kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya Dia yang pantas untuk kita takuti? Ketika itulah diberikan penjelasan tentang kebesaran Allah, perbuatan Allah yang besar, yang memang hanya Dia yang bisa melakukan itu. Apa itu? Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Dia yang menciptakan kalian, pantaslah kalian untuk bertakwa kepadanya. Kenapa? Dia yang telah menjadikan bumi ini firasha. Firash, terhampar, luas untuk kita berada, untuk kita menjalani kehidupan kita. Dialah yang telah menciptakan itu. Kalaulah Allah tidak menciptakannya, niscaya kita tidak akan bisa hidup. Dan memang bumi inilah yang untuk tempat kita hidup. Karena semua fasilitas kehidupan itu disediakan oleh Allah. Sekarang orang mulai berpikir untuk tinggal di planet Mars. Itu cecek ojo ya. Lah ndak ada bumi kata tinggal lah. Apakah planet Mars itu diciptakan fasilitas untuk hidup seperti bumi? Sang tahu gak wajan kan cuma lampe-lampe apa buat bukan? Ente yo tanda lo gak gambarnya kadang bisa jadi buat gambar. Ini banyak orang menyebut lah sampainya ke mana-mana tanah. Ada yang mengatakan itu sebuah kebohongan. Ente yo tanda Allah. Tentu ahlinya yang tahu kan. Tapi yang jelas bumi yang disebutkan dalam Al-Quran untuk tempat kita hidup. Karena itulah yang terhampar, yang dibuatkan, diciptakan oleh Allah dengan segala fasilitasnya. Disediakannya oksigennya, disediakannya bumi-buminya bisa ditanam. Yang kita makan apa? Yang kita makan adalah sesuatu yang tumbuh dari buminya Allah. Karena memang dia pantas untuk tumbuh. Dan memang Allah ciptakan itu untuk manusia. Diciptakan oleh Allah hewan-hewannya bisa hidup di bumi. Ketika buminya itu ada yang musim panas, ada yang musim dingin, ada hewan-hewan tertentu yang bisa hidup di situ. Hewan yang biasa hidup di musim panas, di negara panas, mungkin dia tidak sanggup hidup di wilayah yang memang itu dingin. Itu semua adalah Allah yang menciptakannya. Dan memang untuk manusia. Kambiong ke awak apa dek cende itu bulu. Mimpi-mimpi aja. Sementara kalau di negara-negara dingin itu bulu kambing itu padat, bergulung-gulung. Apa sebab? Memang musim dingin. Tidak bisa dia bertahan hidup kalau bulunya tidak seperti itu. Kambiong ke awak bos setan mati kali.
Apa dia contoh itu dibuat adalah Ta'ala kulit kambing awaknya, tidak perlu. Yang contoh itu tidak perlu sekarang. Yang tidak ada. Tidak ada keperluan di situ. Di sinilah Allah itu benar-benar hakim. Benar-benar bijaksana. Ketika dia menciptakan sesuatu, lengkap secara keseluruhan. Itu. Waktu masuk. Coba lu kan. Ya, kadang terdang-dang. Waktu masuk. Lah, jadi allazi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi ini terhampar yang memang untuk hidup manusia. Lengkap semuanya. Kita kalau naik sedikit saja ke atas, itulah payah mongok. Sulit bernapas karena oksigen berkurang. Tapi selagi lagi di bumi saja lah, lengkap semuanya. Gratis pula. Awak cik taat je lah. Segala gratis. Kalau ada orang yang bernapasnya sudah pakai tabung, ada orang sakit, lalu pernapasannya menggunakan tabung oksigen. Itu per jam mahal. Kali 24 jam. Andaikan 1 jam umpamanya 50.000, anggapnya 50.000, 1 jam. Kali 24 jam sehari. Kali seminggu, kali sebulan. Berapa yang harus dia bayar ke dokter? Mau dokter gratis? Allah mau gratis? Mau? Tidak ada itu Allah Ta'ala. Sempat diminta kita bayar oksigen yang kita hirup setiap hari. Kiamat, mati wak saudara. Siapa yang terlambat bayar, kata Allah, diputuskan oksigennya. Kalau sempat mama, siapa yang terlambat bayar, putus oksigen. Wak lah mati saudara. Tapi Allah berikan gratis. Hanya perlu taat. Kalau sudah ditaati Allah, Allah tambah. Kalau sudah ditaati, Allah tambah. Tapi betapa banyak orang yang tidak mau mentaatinya. Dianggapnya kehidupan ini justru dia yang menentukan. Dianggapnya harta yang dia dapat itu justru usaha dia. Dianggapnya segala kekayaannya itu adalah karena kecerdasan dan kemampuan dia. Padahal tidak satu pun nikmat Allah yang ada di tangan kita kecuali karena Allah yang memudahkannya. Ini yang harus kita ingat terus supaya kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang la'allakum tattaqun. Sembahlah Roh yang menciptakan kalian. Bertakwalah kalian. Dia yang menjadikan bumi ini terhampar. Wassama'a bina'a. Tidak pula sekedar bumi. Ada pula langit yang diciptakan oleh Allah. Bumi dan langit dua-duanya adalah sumber bagi kehidupan kita. Dan semua datang dari Allah. Air dari mana datangnya? Turun dari langit. Hujan. Ketika hujan turun, apa yang ditanam oleh para petani tumbuh. Nanti bisa berbuah. Itu semua adalah menjadi sumber kehidupan kita. Dan semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelahnya apa kata Allah? Wa anzala minas sama'i ma'a. Dan Allah turunkan dari langitnya ma'a. Air. Berarti sumber kehidupan kita adalah Allah. Karena air adalah sumber kehidupan. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu dari air itu menjadi hidup. Jadi kami ciptakan segala sesuatu dari air menjadi hidup. Bumi yang tandus, gersang, subur kena air. Pohon-pohon yang dah mulai layu-layu, siram pakai air, tumbuh. Orang tanam padi, perlu nanti disiram, tumbuh. Itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekadar menurunkan air dari langit saja. Apalagi kata Allah, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dia telah akhraja bihi. Allah telah keluarkan dengan air tadi itu minas samarat. Dari buah-buahan.
Jadi Allah turunkan air dari langit, dengan turunnya air itu Allah tumbuhkan buah-buah, Allah tumbuhkan pohon-pohon lalu kemudian berbuah. Untuk apa semuanya? Rizqan lakum. Rizki bagi kalian. Allah tidak hanya menciptakan kita, tapi Allah menyediakan semua kebutuhan kita. Allah tidak hanya berhenti pada mencipta, tapi Allah tahu bahwa setiap yang diciptakannya pasti ada kebutuhan. Maka Allah sediakan pula kebutuhannya. Dan bumi yang tempat tinggal kita ini, di dalamnya semuanya adalah kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan semua itu merupakan rizqan lakum. Rezeki bagi kalian semua. Ini perbuatan-perbuatan besar itu menunjukkan rububiyahnya Allah. Inilah rububiyah dia. Karena rububiyah itu meyakini perbuatan Allah. Namun sekali lagi tidak boleh berhenti pada rububiyah. Allah selalu ikutkan dengan uluhiyah. Apa kata Allah sesudahnya? Fala taj'alu lillahi andada. Ini bukan lagi persoalan rububiyah ini. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah itu ada tandingan-tandingannya. Jangan kalian syirikkan. Berarti sudah persoalan uluhiyah. Jadi memang sangat mengherankan sekali. Ketika ada dai-dai yang ngomong, tidak ada dalil rububiyah, uluhiyah. Karena mereka tidak mau menerima pembagian tauhid seperti itu. Padahal dari ribuan ayat kita bisa temukan untuk dalil rububiyah, uluhiyah. Ini salah satunya. Ketika Allah ceritakan dia yang menciptakan, dia yang menurunkan hujan, dia yang menumbuhkan pohon, ada buah-buahnya, jadi rezeki bagi kita. Setelahnya apa? Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan. Jangan anggap ada yang lain yang sama dengan Allah dalam hal ini. Berarti jangan syirik. Kita kalau sudah berbicara tentang persoalan syirik, nanti penekanannya ada pada uluhiyah. Jangan sembah selain dia. Masa dia yang memberikan hujan lalu kita sembah yang lain? Dia yang memberikan kita rezeki lalu kita sembah yang lain? Dia yang mengabulkan doa lalu kita berdoa kepada selain dia? Maka perbuatan syirik hanya datang dari orang-orang yang akalnya sudah tidak sehat. Orang yang akalnya tidak lagi memahami bahwa sesungguhnya kebesaran Allah yang dia tahu itu, itulah yang pantas untuk disembah. Ikhwati fillah, waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan insyaallah, nanti kita sambung sedikit materinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita, sedikit kita tambah pada ayat yang tadi sudah kita bacakan. Ada dua ayat di situ, di mana pangkal ayat itu semuanya menunjukkan kebesaran, keagungan, kekuatan yang ada pada Allah. Dan itu semua bagian dari rububiyah yang kita wajib percaya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Menurunkan hujan dari langit. Ada yang coba umbi hujan gini. Tapi dia tidak bisa buat hujan itu kecuali materialnya ada di atas. Inya hanya bisa nampak dia bekok lawan bertumpuk-tumpuk atau disiram garam. Kalau tidak ada awan tumpuk-tumpuk tidak bisa. Yang buat awan itu siapa? Apa dia ada awan situ? Kalaupun nanti ada hujan yang turun, kadang tidak sesuai dengan rencana. Nya tidak topek di wilayah yang diinginkan itu turun. Dibuat hujan. Pertama nama hujan buatan bekok. Berarti tidak asli dah kan? Nama hujan buatan. Kemudian turun tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dulu ketika ada asap, kebakaran lalu ada asap. Dibuatlah hujan buatan. Diharapkan hujan turun ke lokasi yang ada terbakar. Rupanya turun dibawa oleh angin ke tempat yang lain. Nah, jadi manusia punya rencana, tapi yang terjadi adalah yang diinginkan oleh Allah. Dia menurunkan hujan, dia yang menumbuhkan tumbuhan, dia yang membuat pohon menjadi berbuah. Ada as-samarat. Ini kalau dalam ilmu nahu, as-samarat itu jamak. Jamak yang di situ ada alif lam. Berarti maknanya adalah umum. Buah-buahan. Sekarang pertanyaannya, apakah semua buah yang ada di pohon bisa kita makan? Ada pohon karet, ada buah, bisa awak makan? Tidak kan? Tapi kok ada? Berarti ada makhluk Allah yang membutuhkan itu. Maka samarat itu dalam bentuk jamak. Dan semua itu adalah bagian dari rezeki yang Allah ciptakan. Bukan hanya untuk manusia sebagai hamba, tapi untuk makhluk yang ada di muka bumi ini. Seandainya manusia tidak bisa memakannya, kok ada itu? Berarti mubazir? Tidak, karena ada makhluk lain yang membutuhkan itu. Inyol itu kan memakan. Maka banyak nampak doa di pohon-pohon karet itu, entah noka, entah apa nama. Memang itu dicair ya. Semua itu adalah bagian dari ketentuan Allah, dan itu hubungannya adalah dengan rububiyah. Setelahnya Allah katakan, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan ada tandingan bagi Allah. Jangan kalian jadikan ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada tandingannya. Hanya Allah yang bisa untuk itu. Wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan adanya tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun. Sementara kalian mengetahuinya. Kenapa Allah bilang kalian mengetahuinya? Karena kita sudah diberitahunya bahwa Dia yang menciptakan. Dia yang menjadikan bumi ini terhampar. Dia yang menjadikan langit ini sebagai atap dalam kehidupan kita. Dia yang menurunkan air dari langit. Dia yang menumbuhkan pohon lalu berbuah. Itu semua sudah kita ketahui. Masa masih dicari juga tandingan bagi Allah? Inilah inti dari ayat ini. Maka penulis mengatakan,
Ar-Rabbu huwal ma'bud. Yang punya rububiyah seperti ini nih, yang ada dalam ayat ini, dialah yang pantas untuk disembah. Oleh karena itu, ikhwati fillah, semua ibadah kita, apapun bentuknya, maka semua harus kita lakukan, kita kerjakan untuk Allah. Sekarang kita coba lihat penjelasannya, apa saja ibadah-ibadah yang ada dalam kehidupan kita. Pertama, ada namanya nanti ibadat qauliyah. Ibadah-ibadah yang dalam bentuk qaul, perkataan. Apa contohnya? Qiraatul Quran, tilawatul Quran. Kita baca Quran untuk apa? Ini kan ibadah. Kalau ibadah berarti harus karena Allah. Kalau tidak, maka yang pertama masuk neraka adalah pembaca Quran. Ada hadis tuh. Yang pertama kali diseret ke dalam neraka Allah itu qari'ul Quran, yang membaca Quran. Orang yang alim, orang yang dermawan, orang yang berjihad di jalan Allah. Persoalannya kenapa? Kok itu pula yang pertama masuk surga? Bukankah itu amal-amal mulia? Satu huruf dari Quran saja bisa 10 kebaikannya. Kok dia pula yang pertama masuk neraka? Persoalannya, dia ibadahnya bukan untuk Allah. Dia ibadahnya bukan lillah, berarti dia bermasalah pada uluhiyah. Padahal ketika kita sudah percaya dengan rububiyah, mesti kita percaya dengan uluhiyah, bahwa ibadah hanyalah untuk Allah. Berarti tilawatul Quran hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya lagi? Ta'limul ilm, mengajarkan ilmu. Mengajar orang agar dia punya ilmu. Mana yang belum bertauhid, ajarkan padanya tauhid. Itu bagian dari qaul. Dan harus lillah. Kalau bukan karena Allah, jangan-jangan dia yang pertama masuk neraka. Karena dia ibadahnya bukan untuk Allah. Al-amru bil ma'ruf, an-nahyu anil munkar, an-nasihah, at-tawasi bil haq wa tawasi bil sabar, itu semua bagian dari ibadat qauliyah. Ibadah qaul, perkataan. Yang kedua, ibadat qalbiyah. Ibadah yang dilakukan oleh hati. Jadi dia tidak berkata-kata, tapi hatinya sedang beribadah. Apa contoh ibadat qalbiyah? Al-khawf, ar-raja, al-khawfu, rasa takut kita. Rasa takut. Ini kalau tidak begini ini nanti nih kalau tidak diberikan sembahan ini maka kita akan diganggu oleh makhluk gaib umpamanya. Berarti ada rasa takut. Ar-raja, berharap kita. Berharap itu kerja hati. Kita berharap kepada siapa? Kalau ingin laris dagangan kita, kita berharap seperti itu. Lalu kepada siapa kita berharap? Allah. Karena hanya Allah tempat kita berharap. Sebab dia yang bisa memberikan harapan-harapan kita. Adapun selain Allah, tidak ada yang menjamin mampu memberikan harapan-harapan kita. Dan terkadang manusia salah dalam memilih tempat berharapnya. Ingin selamat, cari tangkal, cari jimat. Itu satu perbuatan yang pasti salah. Kalau dibawa kepada ibadah-ibadah seharian kita, sholat umpamanya, ada al-khawf, ada ar-raja. Al-khawf itu rasa takut kita. Kita sholat karena kita takut dengan nerakanya Allah. Kita sholat karena kita punya harapan. Karena orang sholat itu adalah orang yang taat kepada Allah. Dan orang yang taat itu bisa mendapatkan surga. Mudah-mudahan dengan ibadah kita, Allah meridhai kita, dan dengan demikian kita bisa mendapatkan surga. Itu namanya ar-raja. Bolehkah ibadah seperti itu? Boleh, karena memang Allah yang menjanjikan. Masa sesuatu yang dijanjikan oleh Allah lalu kita tidak pantas berharap? Sesuatu yang diancam oleh Allah lalu tidak pantas berharap? Jangan seperti sebagian orang-orang yang sufi yang mengatakan selagi kita berharap terhadap surga dari ibadah kita berarti belum ikhlas. Itu apa ya?
Selagi kita berharap balasan, nah ini nih, selagi berharap balasan, padahal kan balasan dari Allah, karena Allah yang menjanjikan. Yang tidak boleh itu mengharapkan balasan dari selain Allah. Nah, itu baru tidak boleh. Tapi kalau mengharapkan balasan yang dijanjikan oleh Allah, Allah menjanjikan sesuatu, berarti memang agar kita berharap. Tapi orang sufi, tidak, sebagiannya. Entah semua, entah sebagian. Kalau masih seperti itu, berarti belum ikhlas. Bahkan ada di antara mereka mengatakan, biarlah masuk neraka asal Allah ridha. Biarlah masuk neraka asal Allah ridha. Buat apa masuk surga kalau Allah murka? Mengada yang dimurkai Allah lalu masuk surga? Semua yang dimasukkan Allah ke dalam surga berarti Allah meridainya. Dan semua yang dimasukkan Allah ke dalam neraka berarti Allah murka dan diancam dengan neraka. Jadi bahasa-bahasa biarlah masuk neraka asal Allah ridha itu hanya perkataan yang didasari oleh perasaan-perasaan saja, bukan berdasarkan dalil agama. Karena al-khaufu war-raja memang kita harus ada dan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya amal qalbi. Apa contoh amal qalbi yang lain? Al-mahabbah. Cinta kita, wa tawakkul, tawakal kita. Tawakal itu amal hati. Berserah diri. Kita berserah diri harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyerahkan diri kita kepada selain Allah. Kita perlu berikhtiar, hasil dari ikhtiar kita serahkan kepada Allah. Kita tentu menginginkan yang baik menurut kita, tapi yang akan terjadi pada kehidupan kita adalah yang baik menurut Allah. Kalau kita sakit, pagi wak sakit, yang baik menurut kita adalah sore sehat. Nyawa tak mau sakit dah. Kita hanya ingin sehat. Tapi ketika sorenya belum sehat, alah bau bek lah makan segala macam, lunjo sehat lah sampai pagi masih sakit. Berarti itulah yang terbaik menurut Allah. Mungkin belum cukup istighfar kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tak cukup saya kalau istighfarnya lah banyak penuh dosa. Maka perlu 2 hari, perlu 3 hari. Karena biasanya orang kalau sudah sakit, itu istighfarnya tak tanggung-tanggung. Kalau lah sakit ya, astagfirullah, ya Allah tahu ya. Kalau lah sakit. Tapi kalau sudah sehat, terkadang lupa. Bahkan ada orang yang sakit sampai bernazar. Ya Allah, kalau sehat, ada mbay makan nak yatim, bantai kambing. Ala sehat tak terkadang nazar itu. Hanya sekedar untuk pelepas itu aja, karena dia sedang dalam keadaan sakit. Maka kita serahkan diri kita, boleh kita berharap, dan yang akan terjadi pada diri kita adalah apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ibadah qalbiyah. Ada nanti ibadat badaniyah. Ibadat badaniyah, ibadah badan, fisik. Salat, kita ruku, kita sujud. Itu amal badan. Karena ketika kita sujud, itu keadaan di mana iblis menangis. Maka sering-seringlah sujud. Apa kata iblis? Dulu saya disuruh sujud, saya enggan untuk sujud. Akhirnya saya dapat ancaman neraka untuk selama-lamanya. Karena enggan untuk sujud. Kalian diperintahkan untuk sujud, kalian sujud. Maka kalian mendapatkan surga dari Allah. Maka iblis yang paling dibencinya dari kita adalah perbuatan sujud untuk menyembah Allah. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Dan iblis inginnya kita tidak selamat. Iblis itu inginnya sebanyak-banyak orang nanti bisa menjadi kawannya di nerakanya Allah. Maka seperti haji, seperti sholat, itu semua adalah ibadah-ibadah yang sifatnya badaniyah. Untuk apa kita kerjakan? Untuk siapa? Lillah. Karena ini semuanya ibadah. Dan inilah uluhiyah. Bahwa semua ibadah kita harus semuanya kita kerjakan untuk Allah. Kita haji untuk Allah. Kita umrah untuk Allah. Bukan sekadar untuk
wisata-wisata religi macam-macam lah istilahnya itu. Kadang 10 kali pergi umroh dalam setahun, cuma tidak nampak bekas dalam kehidupan keseharian. Ini perlu, sangat diperlukan. Bukan sekedar untuk urusan-urusan yang dunia, tapi serahkan kepada Allah. Ketika kita kerjakan untuk Allah, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyewa kau untuk inyo mah. Dan segala tantangan kita akan siap untuk menghadapinya, asalkan memang untuk Allah. Ada nanti ibadat maliyah, ibadah harta. Jadi macam-macam ini para ulama memberikan penjelasan. Qauliyah, qalbiyah, badaniyah, maliyah. Maliyah itu harta. Ibadah dalam bentuk harta. Zakat, sedekah, infak. Itu kan semua dengan harta kita. Untuk apa kita bersedekah? Untuk apa kita bayar zakat? Kenapa kita harus berinfak? Lillah. Mesti untuk Allah. Kalau bukan untuk Allah, nanti akan menjadi masalah di akhirat kelak. Bahkan dalam salah satu hadis yang tadi itu, salah satu yang pertama dimasukkan ke dalam neraka adalah orang yang bersedekah. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu bersedekah? Karena kamu ya Allah. Apa kata Allah? Kazabta. Kamu bohong. Kamu dulu bersedekah banyak tuh supaya dibilang orang dermawan. Dan kamu sudah dapatkan pujian itu. Berarti bukan untuk Allah, tapi untuk orang lain. Kalau dikerjakan ibadah untuk orang lain, apa kata Allah? Mintalah balasan ke uang dunia. Dan Allah melepaskan diri dari perbuatan mereka. Ada contoh lain, az-zabah. Zabah itu menyembelih. Itu ibadah harta. Karena kita menyembelih hewan yang kita beli pakai harta kita sendiri. Kita relakan harta kita untuk dinikmati oleh banyak orang. Oleh karena itulah sembelihan mesti untuk Allah, mesti karena Allah. Maka Nabi kalau sudah mau menyembelih, yang dia baca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Disebut nama Allah di situ. Bahwa sembelihan ini adalah untuk Allah. Ikhwati fillah. Laba bunyi. Yang terakhir ibadat tarkiyah. Ini jarang diberikan penjelasan ini dalam majelis-majelis. Ibadat tarkiyah. Ibadah dalam bentuk meninggalkan sesuatu. Jadi kita bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang dilarang umpamanya. Ta'abbudan. Karena kita beribadah menyembah Allah. Nampak orang mabuk-mabuk. Mabuk itu boleh atau tidak? Jawabannya tidak. Haram. Dibawa deh. Kau main bangnya gratisnya kan untuk abangnya. Gratisnya. Sekarang dia tinggalkan itu. Tidak. Karena Rob saya itu mengharamkan. Dan saya tinggalkan karena memang dia mengharamkan. Berarti itu beribadah dengan meninggalkan sesuatu. Beribadah dengan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan itu menjadi pahala. Saat kita berpuasa, puasa itu sebuah amalan. Tetapi ketika kita meninggalkan yang diharamkan itu sebagai ibadah, ibadah tarkiyah. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, ayu dah penawak, tapi tidak kita minum karena Allah. Maka selama kita puasa itu numpuk terus pahalanya dari berbagai sisi. Ada tarkiyahnya di situ, ada badaniyahnya di situ, ada qalbiyahnya di situ. Numpuk. Maka wajarlah Nabi mengatakan kepada Abu Umamah Al-Bahili, kalau kamu mau masuk surga, puasa. Kalau kamu mau masuk surga, maka caranya adalah berpuasa. Karena memang yang terkandung dalam ibadah puasa itu ada berbagai macam bentuk ibadah. Ikhwati fillah, inilah beberapa poin ya yang berkaitan dengan ibadah yang semuanya memang harus kita berikan kepada Allah, harus kita kerjakan lillah. Ini nanti makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa arti wa mahyaya? Hidup.
Hidup itu kan penuh dengan kegiatan, penuh dengan aktivitas. Semua hidup kita, berarti semua bentuk aktivitas dalam kehidupan kita, semuanya adalah lillah, bahkan sampai kematian kita. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah berarti uluhiyah. Di mana ini tauhidul ibadah yang harus kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, saya kira ini kajian kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Satu, silakan. Nazar. Nazar sama dengan menjaga Allah. Itu aja. Baik. Nazar itu janji yang kita berikan, yang kita sampaikan kepada Allah. Nabi tidak menganjurkan untuk banyak-banyak bernazar. Karena kata Rasulullah apa? Inna nazara la yati bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan apapun. Bukan karena nazar itu ibu kita cepat sakit. Cepat sehat. Sembuh dari sakitnya. Dia kan, ya Allah kalau sehat amak dan hanya. Maka ini nazarnya nanti. Bukan karena nazar itu Allah sembuhkan. Enggak. Maka nazar itu ciri-ciri ibadahnya orang pelit. Dia baru mau berbuat baik ketika Allah berbuat baik pada dia. Kan diberikan kesehatan. Kan Allah buat baik sama dia. Baru dia balas dengan kebaikan. Namun nazar itu kalau sudah terucap, karena itu janji kepada Allah, maka mesti dibayar. Dan nazar itu mesti dalam rangka untuk beribadah. Tidak boleh nazar untuk tidak ibadah. Ibadah, ya Allah, kalau sehat amak dan 1.000 untuk Mas Haji. Kalau tidak sehat, kok tidak sampai 1.000 yang tidak sehat dulu. Makanya yang lebih baik bukan nazar. Kerjakan dulu amal soleh, kebaikan, setelah itu berdoa. Letakkan dulu 100.000 itu di kotak tuh. Setelah itu berdoa. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Dan itu boleh. Puasa dulu 3 hari, baru setelah itu berdoa. Ya Allah, saya telah mengerjakan amal soleh yang sesuai dengan syariat Nabi-Mu. Mohon ya Allah sembuhkan orang tua saya. Boleh. Itu tawassul dengan amal soleh. Nah maka harus ada unsur ibadahnya. Semua mesti ada unsur-unsur ibadah. Kalau seandainya nazar bukan untuk ibadah, tidak ada guna. Apalagi kalau untuk memperberat diri. Ada dulu sahabat bernazar jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Ada riwayat yang mengatakan dia bernazar jalan kaki dari Madinah ke Mekah untuk tawaf. Apa kata Rasul? Pailah angka mau karunya pi jalan kaki. Pailah tawaf tu, laksanakanlah tawaf itu karena itu ibadah. Tapi jalan kakinya kan mempersulit diri. Maka nazar itu mesti dalam bentuk ibadah dan bukan mempersulit diri. Nah, jadi Kak Sogok tapu mungkin tidak lepas mungkin di sabu itu sudah. Tapi yang jelas Rasul tidak menganjurkan. Namun kalau sudah terucap berarti menjadi janji yang harus ditunaikan. Dan menunaikannya adalah kebaikan jika memang untuk ibadah. Baik, cukup saya kira cukup sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita dapat memahami secara baik. Semoga akidah kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari semua bentuk kesyirikan. Karena tidak ada gunanya berbuat syirik, itu hanya akan menyusahkan kita, menyulitkan kita di akhirat kelak, bahkan terancam masuk neraka selama-lamanya
kalau seandainya kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama